Rasa mual itu datang lagi, kali ini lebih hebat dari sebelumnya. Seperti ada ombak pasang yang menghantam dinding perutku, memaksa naik apa saja yang tersisa di dalamnya. Meski sebenarnya, tak ada apa-apa selain air liur pahit. Aku membungkuk di atas wastafel kamar mandi yang lembab, mencengkeram pinggirannya yang dingin hingga buku-buku jariku memutih. Huek, huek. Suara muntahku menggema di kamar mandi kecil yang terletak di bagian belakang toko kelontong milik ibu mertuaku. Keringat dingin mengucur di pelipis, membasahi anak rambut yang sudah lepek. Ini sudah bulan keempat kehamilanku, tapi morning sickness, atau lebih tepatnya all day sickness bagiku, tak kunjung mereda. Justru semakin parah. Tubuhku rasanya remuk redam. Setiap sendi ngilu, kepalaku seperti dipukuli palu godam, dan rasa lemas yang luar biasa membuatku nyaris tak sanggup berdiri tegak. Aku mencoba mengatur napas, membasuh wajah dengan air keran. Cermin di depanku memantulkan bayangan seorang wanita berusia 25 tahun yang tampak 10 tahun lebih tua. Wajahku pucat pasi, tulang pipi menonjol, dan lingkaran hitam di bawah mata begitu pekat. Tubuhku yang dulu berisi kini kurus kering. Hanya perut yang mulai sedikit membuncit yang menandakan ada kehidupan di dalamnya. Anya. Kamu ngapain lama-lama di kamar mandi? Pembeli lagi ramai, malah enak-enakan sembunyi. Teriakan melengking dari luar membuat jantungku melonjak kaget. Itu suara ibu mertua. Suara yang setiap hari menjadi mimpi burukku. Dengan langkah tertatih, aku keluar dari kamar mandi. Maaf, Bu. Saya muntah lagi tadi. Di balik meja kasir, ibu mertuaku menatapku dengan pandangan jijik. Seolah aku adalah kotoran yang menempel di lantai tokonya yang bersih. Lipstik merah menyalanya tampak kontras dengan ekspresi wajahnya yang masam. Muntah terus. Manja sekali jadi perempuan. Dulu saya hamil Mas Rian kamu, saya masih bisa angkat karung beras sampai 9 bulan. Kamu ini baru 4 bulan sudah kayak mau mati. Jangan-jangan cuma alasan biar nggak kerja, kan? Tuduhnya tajam. Demi Allah, Bu, saya benar-benar lemas. Jawabku lirih, tak berani menatap matanya. Aku segera mengambil sapu, mencoba membersihkan sudut toko meskipun kepalaku berputar hebat. Menikah dengan Rian kupikir akan menjadi akhir dari kesendirianku setelah kedua orang tuaku meninggal dalam kecelakaan 3 tahun lalu. Aku, seorang yatim piatu yang merindukan kehangatan keluarga, menerima lamaran Rian dengan harapan akan mendapatkan rumah untuk bernaung dan hati untuk berbagi. Namun, yang kudapatkan adalah status sebagai pembantu tak bergaji di rumah dan toko ibunya. Rian sendiri, suamiku. Dia berubah drastis setelah 6 bulan pernikahan. Kehangatannya menguap entah kemana. Dia menjadi dingin, sering pulang larut malam, dan selalu menjaga jarak. Ponselnya tak pernah lepas dari genggaman, dipasangi kata sandi berlapis yang tak pernah kup tahu. Sore itu, saat toko mulai sepi, rasa ngidam yang selama ini kutahan tak bisa lagi kubendung. Sudah seminggu aku memimpikan martabak manis dengan topping keju yang melimpah. Rasanya begitu nyata di ujung lidahku, hingga membuatku menelan ludah berkali-kali. Ketika Rian pulang kerja, dia langsung duduk di sofa ruang tamu, sibuk dengan ponselnya sambil tersenyum-senyum sendiri. Aku mendekatinya dengan hati-hati, membawa segelas teh hangat. Mas Rian? Panggilku pelan. Dia hanya berdehem tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Mas, boleh minta tolong? Apalagi, Anya? Aku capek baru pulang kerja. Jangan aneh-aneh. Nada suaranya ketus, membuat nyaliku menciut. Anu, Mas, aku pengen banget martabak manis keju yang di ujung jalan itu. Dari kemarin kepikiran terus. Kayaknya dedek bayi yang mau. Aku mengelus perutku, berharap dia luluh. Rian akhirnya menoleh, tatapannya dingin dan penuh iritasi. Martabak? Kamu tahu jam berapa sekarang? Aku baru duduk. Kamu ini ngidam atau cuma mau nyusahin suami? Lagian kamu udah gendut gitu, masih mau makan manis-manis. Nanti susah lahiran, nyalahin aku lagi. Kata-katanya bagaikan tamparan keras. Gendut? Aku bahkan kehilangan 5 kilogram sejak hamil karena terus-terusan muntah. Tapi Mas, sekali ini aja, aku beneran pengen. Nggak usah manja. Kalau mau, beli sendiri sana jalan kaki. Jangan ganggu aku. Dia kembali menatap ponselnya,
Jempolnya bergerak cepat mengetik balasan pesan. Aku melihat sekilas nama kontak yang dia ajak bicara, Siska rekan kerja. Mungkin hanya perasaanku saja, tapi senyum Rian saat membalas pesan itu jauh lebih hangat daripada senyum yang pernah dia berikan padaku setahun terakhir. Aku mundur perlahan, menahan air mata yang sudah mendesak keluar. Malam itu, aku hanya makan nasi putih dengan sedikit kecap, membayangkan rasa martabak keju yang tak pernah sampai. Hari-hari berlalu dalam siksaan yang konstan. Fisikku semakin lemah. Aku sering demam, mengalami pendarahan ringan, dan kram perut yang menyakitkan. Setiap kali aku mengeluh sakit, ibu mertua hanya mencibir dan Rian mengabaikanku. Obat terus. Mahal tahu. Kamu ini penyakitan apa gimana sih? Bentak ibu mertua saat aku meminta uang untuk menebus resep vitamin dari bidan. Puncaknya adalah di minggu ke-20 kehamilan. Rasa sakit di perutku begitu hebat, hingga aku tak sanggup bangun dari tempat tidur. Aku merasa ada yang salah. Sangat salah. Dengan sisa tenaga terakhir, aku memohon pada Rian untuk mengantarku ke dokter kandungan spesialis di rumah sakit besar, bukan hanya ke bidan desa seperti biasanya. Rian menggerutu sepanjang jalan, menyetir dengan kasar. Ini pasti cuma akal-akalan kamu biar nggak bantu ibu di toko hari ini. Sesampainya di rumah sakit, setelah melalui serangkaian pemeriksaan USG yang panjang dan sunyi, dokter wanita parubaya itu menatapku dengan ekspresi serius yang membuat darahku membeku. Rian menunggu di luar ruangan, beralasan tidak tahan bau rumah sakit. Aku sendirian menghadapi vonis itu. Bu Anya, dokter itu memulai dengan nada hati-hati, berdasarkan hasil USG detail yang baru saja kita lakukan, saya melihat ada beberapa indikator yang mengkhawatirkan pada janin ibu. Jantungku berhenti berdetak sedetik. Maksud dokter? Bayi saya kenapa, dok? Dokter itu menunjukkan layar USG, menunjuk pada bagian-bagian yang bagiku hanya terlihat seperti bayangan abu-abu. Ada kelainan pada struktur tulang belakang, dan ukuran lingkar kepala janin jauh di bawah normal. Selain itu, ada indikasi masalah pada perkembangan jantungnya. Dunia di sekelilingku terasa berputar. Telingaku berdenging. Secara medis, ini mengarah pada kemungkinan besar bayi ibu akan lahir dengan cacat bawaan yang serius. Bisa jadi spina bifida, mikrosefali, atau sindrom genetik lainnya. Ibu harus siap. Jika bayi ini lahir, dia akan membutuhkan perawatan medis seumur hidup, dan kemungkinan untuk bertahan hidup lama juga kecil. Kata, cacat, menghantamku seperti vonis mati. Air mataku tumpah tanpa bisa ditahan. Tanganku gemetar hebat saat menyentuh perutku yang masih rata. Bayiku, anak yang kunanti-nantikan sebagai satu-satunya keluargaku di dunia ini, ternyata menderita di dalam sana. Apa salah saya, dok? Tanyaku di sela isak tangis. Apa karena saya kurang makan? Atau karena saya terlalu capek bekerja? Dokter itu menggeleng simpatik. Ini bukan salah ibu. Kelainan seperti ini seringkali terjadi karena faktor genetik, atau masalah kromosom yang terjadi saat pembuahan. Bukan karena aktivitas ibu. Aku keluar dari ruangan dokter dengan langkah gontai, memegang erat amplop besar berisi hasil diagnosa yang mengerikan itu. Rian sedang berdiri di lorong, mengetuk-ngetukkan kakinya dengan tidak sabar. Lama banget sih? Apa kata dokter? Nggak ada apa-apa kan? Cuma masuk angin biasa kan? Tanyanya tanpa sedikit pun nada khawatir, hanya kekesalan karena waktunya terbuang. Aku menatap wajah pria yang seharusnya menjadi pelindungku. Aku ingin berteriak, ingin menangis di pelukannya, ingin dia mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi melihat wajah dinginnya, semua kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Dokter bilang ada masalah, Mas, ucapku lirih, menyerahkan amplop itu padanya dengan tangan gemetar. Rian menyambar amplop itu, merobeknya kasar dan membaca surat keterangan dokter dengan cepat. Semakin ke bawah matanya membaca, semakin dahinya berkerut dalam. Wajahnya berubah dari kesal menjadi jijik. Bukan jijik pada penyakitnya, tapi jijik padaku. Dia menatapku dengan pandangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pandangan yang penuh kebencian murni. Cacat, desisnya. Suaranya rendah tapi tajam. Kamu mengandung anak cacat? Mas, dokter bilang ini. Diam, bentaknya, membuat beberapa orang di lorong rumah sakit menoleh. Jadi selama ini kamu sakit-sakitan,
Nyusahin aku dan ibu, ngabisin duit buat periksa, cuma buat ngehasilin anak cacat? Kamu sadar nggak sih betapa malunya aku nanti? Punya anak nggak normal. Aku ternganga, tak percaya dengan apa yang kudengar. Bukan rasa kasihan pada anaknya, melainkan rasa malu pada dirinya sendiri yang pertama kali muncul. Mas, ini anak kita. Dia butuh kita. Anak kita? Jangan-jangan ini bukan anakku, tuduhnya tiba-tiba. Di keluargaku nggak ada sejarah keturunan cacat. Bibitku bagus semua. Pasti ada yang salah sama kamu. Atau jangan-jangan? Dia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi tatapannya yang menuduh sudah cukup menjelaskan semuanya. Rian melempar hasil diagnosa itu kembali ke dadaku. Kertas-kertas itu berhamburan di lantai rumah sakit yang dingin. Bereskan masalahmu sendiri. Aku pusing. Dia berbalik dan berjalan cepat meninggalkan aku yang masih terpaku di tengah lorong rumah sakit. Aku berlutut, memunguti kertas-kertas yang memuat nasib buruk anakku, sementara air mata terus mengalir deras. Orang-orang menatapku dengan iba, tapi tak ada satupun yang mendekat. Hari itu, aku menyadari bahwa aku benar-benar sendirian di dunia ini. Dan neraka yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku tidak tahu bahwa di tempat lain, Rian sedang menghubungi Siska, memberitahu kabar ini, dan membuka pintu bagi rencana jahat yang akan menghancurkan hidupku hingga ke titik nadir. Pulang dari rumah sakit, rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung bagiku berubah menjadi pengadilan tanpa hakim yang adil. Rian sudah pulang lebih dulu, meninggalkan aku yang harus menaiki angkutan umum dengan kondisi jiwa yang terguncang dan mata sembab. Sesampainya di depan pintu toko, aku disambut dengan bantingan pintu rolling door yang kasar. Ibu mertua berdiri di sana, berkacak pinggang. Wajahnya merah padam, napasnya memburu. Dia tidak menanyakan bagaimana keadaanku, tidak bertanya apakah aku lapar atau haus. Hal pertama yang keluar dari mulutnya adalah racun. Dasar perempuan pembawa sial, teriaknya, suaranya melengking memecah keheningan sore. Beberapa tetangga yang lewat sontak menoleh, tapi ibu mertua tak peduli. Sudah miskin, yatim piatu, sekarang mau ngasih cucu cacat buat keluarga saya? Mau taruh di mana muka saya? Hah? Aku menunduk, meremas ujung bajuku. Bu, ini ujian dari Tuhan. Dokter bilang. Halah, jangan bawa-bawa Tuhan, potongnya kasar. Tuhan itu maha baik. Dia nggak mungkin kasih cucu cacat ke orang sebaik saya kalau bukan karena ibunya yang nggak beres. Pasti darah dagingmu itu yang kotor. Di ruang tengah, Rian duduk merokok. Asap mengepul memenuhi ruangan yang sempit itu. Dia tidak menatapku. Dia hanya menatap layar televisi yang mati. Sikap diamnya jauh lebih menyakitkan daripada teriakan ibunya. Dia tahu betapa hancurnya aku, tapi dia memilih membiarkan ibunya mencabik-cabik perasaanku. Malam itu, aku tidur di kamar tamu yang difungsikan sebagai gudang beras. Rian mengunci pintu kamar utama. Aku butuh ketenangan. Dekat kamu bikin aku stres, katanya dingin saat aku mencoba mengetuk pintu. Aku meringkuk di atas kasur lipat tipis, memeluk perutku. Maafkan ibu, nak, bisikku pada janin yang tak berdosa ini. Maafkan ibu karena kamu harus hadir di keluarga yang tidak menginginkanmu. Keesokan harinya, atmosfer di rumah semakin mencekam. Namun, Rian tampak sedikit berbeda. Dia lebih banyak diam dan sering keluar rumah untuk menelepon seseorang dengan suara pelan. Aku mengira dia sedang menenangkan diri atau mencari opini kedua dari dokter lain. Betapa bodohnya aku. Ternyata, dia sedang menyusun skenario kehancuranku bersama wanita itu. Siang hari, saat matahari sedang terik-teriknya dan aku sedang mengepel lantai toko dengan pinggang yang serasa mau patah, sebuah mobil sedan merah mengkilap berhenti tepat di depan toko. Keluarlah seorang wanita cantik. Tubuhnya ramping dibalut blus sutra mahal dan rok span yang mencetak lekuk tubuhnya. Rambutnya yang panjang tergerai indah, bergelombang sempurna seperti iklan sampo. Dia memakai kacamata hitam yang kemudian dia naikkan ke atas kepala, memperlihatkan riasan wajah yang flawless. Aroma parfum mahal langsung menyeruak, mengalahkan bau apek toko kelontong. Itu Siska. Teman sekantor Rian yang sering disebut namanya. Tapi ini pertama kalinya dia datang ke sini. Permisi, sapanya dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Apa benar ini rumah Mas Rian?
Ibu mertua yang tadinya sedang menghitung uang di laci kasir langsung berdiri, matanya berbinar melihat penampilan Siska yang berkelas. Iya, benar, Mbak. Cari Rian ya? Rian ada di dalam, lagi libur hari ini. Oh, syukurlah. Saya Siska, Bu. Rekan kerjanya Mas Rian. Saya mau menjenguk. Dengar kabar Mas Rian lagi sedih soal, yah, Ibu tahulah, ucapnya sambil melirikku sekilas dengan tatapan merendahkan. Tatapan itu seolah berkata, jadi ini istri sainganku? Dekil sekali. Rian keluar dari dalam rumah, berpura-pura terkejut. Loh, Siska? Kok kamu kesini? Aku khawatir sama kamu, Mas. Setelah kamu cerita kemarin di telepon, aku jadi kepikiran terus. Aku bawa buah tangan sedikit buat ibu, kata Siska sambil menyerahkan bingkisan berisi kue-kue mahal. Ibu mertua menerimanya dengan senyum lebar yang tak pernah ia tunjukkan padaku. Ayo masuk, Mbak Siska. Jangan di sini, panas. Anya, buatkan minum buat tamu. Jangan diam saja kayak patung, perintah ibu mertua. Aku berjalan ke dapur dengan hati teriris. Melihat bagaimana Rian menatap Siska, ada kilatan kekaguman dan hasrat yang tak bisa disembunyikan. Sementara padaku, hanya tatapan jijik. Saat aku kembali membawa nampan berisi teh hangat, aku mendengar percakapan mereka di ruang tamu. Suara mereka tidak dipelankan, seolah aku adalah hantu yang tidak punya telinga. Saya prihatin sekali loh, Bu, dengar kabar soal bayi itu. Suara Siska terdengar penuh empati palsu. Kasihan Mas Rian. Dia orang baik, pekerja keras, kok bisa dapat cobaan seberat ini? Iya, Mbak. Ibu juga bingung. Keluarga kami bibit unggul semua, nggak ada yang cacat. Nggak tahu tuh si Anya, bawa gen penyakit apa dari orang tuanya, sahut ibu mertua berapi-api. Siska menghela napas panjang, mendramatisir keadaan. Sebenarnya aduh, saya jadi nggak enak ngomongnya. Tapi saya rasa Mas Rian dan ibu berhak tahu. Kasihan kalau Mas Rian terus-terusan dibohongi. Rian mencondongkan tubuhnya, aktingnya sempurna. Ngomong apa? SIS? Ada apa? Aku meletakkan gelas teh di meja. Tanganku gemetar. Firasatku mengatakan badai akan segera datang. Siska menatapku tajam, lalu beralih ke Rian dan ibu mertua. Mas, Bu, sebenarnya bayi cacat itu bukan kebetulan. Itu karma. Teguran dari Tuhan. Maksud kamu apa? Tanya ibu mertua penasaran. Minggu lalu, waktu saya izin keluar kantor siang hari buat meeting di kafe dekat Hotel Grand Menteng, saya lihat Anya, kata Siska dengan lancar, tanpa berkedip. Anya? Rian pura-pura kaget. Anya kan di rumah terus. Itu dia masalahnya, Mas. Kamu tahunya dia di rumah. Tapi saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Anya turun dari mobil mewah, bergandengan mesra sama laki-laki tua. Mereka masuk ke lobi hotel sambil ketawa ketiwi. Anya kelihatan bahagia banget, nggak kayak orang sakit. Duniaku runtuh seketika. Nampan di tanganku hampir terjatuh. Astagfirullah. Mbak, demi Allah itu fitnah. Saya nggak pernah pergi kemana-mana selain ke pasar. Teriakku, air mata langsung membanjiri pipi. Alah, diam kamu, bentak Rian, berdiri dari kursinya. Dia menunjuk wajahku dengan telunjuk yang gemetar karena amarah buatan. Jadi selama ini, pantesan. Pantesan kamu sering minta uang lebih. Pantesan kamu sering alasan sakit biar nggak ngapa-ngapain. Ternyata kamu jual diri? Enggak, Mas. Sumpah demi anak dalam kandungan ini, aku bersimpuh di kaki Rian. Mbak Siska bohong. Saya nggak kenal siapa-siapa. Saya setiap hari di toko sama ibu. Ibu mertua menendang tanganku yang mencoba memegang kaki Rian. Jangan sentuh anak saya dengan tangan kotormu. Pantas saja. Saya curiga kenapa kamu sering lama kalau belanja ke pasar. Ternyata kelayapan. Bu, pasar cuma 10 menit dari sini. Saya nggak mungkin. Cukup. Anya? Sela Siska dengan nada tinggi yang dibuat-buat syok. Jangan menyangkal lagi. Saya lihat jelas kok. Kamu pakai baju terusan biru yang agak lusuh itu kan? Laki-lakinya pakai jas. Saya mau nyapa tapi malu, takut salah orang. Tapi setelah saya lihat jelas wajah kamu, saya yakin itu kamu.
Kamu selingkuhkan karena Mas Rian lagi susah uang? Kebohongan Siska begitu detail. Baju terusan biru lusuh itu memang baju favoritku karena nyaman dipakai saat hamil. Tapi aku memakainya di rumah. Bagaimana dia bisa mengarang cerita sejahat ini? Itu sebabnya anakmu cacat. Seru Siska, menunjuk perutku. Itu azab. Itu karma karena kamu mengkhianati suami sebaik Mas Rian. Benih haram yang bercampur, makanya jadinya rusak. Tuhan itu nggak tidur. Anya, dia tunjukkan aibmu lewat bayi cacat itu. Kata-kata, benih haram, dan rusak, menghujam jantungku lebih sakit daripada pisau belati. Rian, Mas. Aku menatap suamiku, mencari sisa-sisa akal sehat di matanya. Kamu tahu aku istri seperti apa? Kamu tahu aku nggak punya siapa-siapa selain kamu. Mana mungkin aku selingkuh? Coba cek CCTV toko kalau kamu nggak percaya aku ada di sini. CCTV toko sudah rusak seminggu ini. Potong ibu mertua cepat. Entah benar atau dia hanya ingin memojokkanku. Lagian maling mana ada yang ngaku? Kalau ngaku penjara penuh. Rian menjambak rambutnya sendiri, berpura-pura frustrasi berat. Gila, aku benar-benar gila. Aku kerja banting tulang buat kamu, buat anak kita. Ternyata kamu main gila di belakangku, dan sekarang kamu mau aku nanggung biaya anak cacat hasil hubungan gelapmu sama gadun itu? Cuy. Rian meludah tepat di depanku. Mas, tolong dengarkan aku. Isakku semakin keras. Dadaku sesak, napasku putus-putus. Perutku mulai terasa kram lagi karena stres yang berlebihan. Siska beranjak dari duduknya, mendekati Rian dan mengusap punggung suamiku dengan lembut. Sabar ya, Mas. Untung ketahuan sekarang sebelum bayinya lahir. Kalau sudah lahir, kamu bakal seumur hidup biayain anak orang lain yang cacat pula. Kamu harus tegas, Mas. Sentuhan Siska di punggung Rian membakar mataku. Wanita ular itu, dia tersenyum tipis padaku di balik punggung Rian, senyum kemenangan yang mengerikan. Dia tahu dia menang. Dia tahu Rian dan ibunya hanya butuh alasan untuk membuangku, dan dia memberikan alasan yang paling sempurna, perselingkuhan dan karma. Kamu benar, SIS, kata Rian, suaranya berubah dingin dan datar. Dia menatapku tanpa rasa cinta sedikit pun. Aku nggak sudi serumah sama pelacur. Ibu juga jijik. Timpal ibu mertua, bikin malu keluarga. Kalau tetangga tahu menantu saya selingkuh dan hamil anak cacat, mau ditaruh di mana muka saya? Ini aib. Tapi Bu, saya sedang hamil tua, saya mau kemana? Ratapku. Itu urusanmu, bentak ibu mertua. Siska kembali menuangkan minyak ke dalam api. Hati-hati, Bu. Perempuan seperti ini biasanya manipulatif. Nanti dia pakai alasan hamil buat meras harta Mas Rian. Padahal itu bukan anak Mas Rian. Rian menatapku dengan kebencian yang memuncak. Dengar baik-baik, Anya. Mulai detik ini, aku talak kamu. Kita cerai. Guntur seolah menyambar di siang bolong. Talak itu terucap begitu mudah. Begitu ringan. Mas, jangan. Kemasi barang-barangmu. Aku nggak mau lihat mukamu lagi di sini, ujar Rian sambil memalingkan wajah. Kamu bawa sial. Kamu dan anak cacatmu itu, bawa pergi jauh-jauh. Aku mencoba berdiri, tapi kakiku lemas. Aku merangkak mendekati ibu mertua, berharap naluri sesama wanitanya tersentuh. Bu, tolong saya, setidaknya sampai bayi ini lahir. Ibu mertua justru mundur, seolah aku membawa penyakit menular. Nggak usah drama. Sana pergi. Atau perlu saya panggil satpam komplek buat nyeret kamu? Siska menatapku dengan pandangan puas. Sebaiknya kamu pergi, Anya. Jangan perparah keadaan. Mas Rian sudah cukup menderita karena kelakuanmu. Biarkan dia bahagia. Aku menatap mereka bertiga. Suami yang berkhianat, mertua yang kejam, dan wanita perebut yang licik. Mereka berdiri di sana, di ruang tamu yang hangat, sementara aku tergeletak di lantai dingin, hamil, sakit, dan difitnah dengan keji. Harga diriku yang tersisa memberontak. Aku menghapus air mata dengan kasar. Rasa sakit di hatiku perlahan berubah menjadi kebas. Jika mereka tidak menginginkanku,
Jika mereka percaya pada fitnah murahan ini daripada kesetiaanku selama ini, maka tidak ada gunanya aku mengemis. Dengan sisa tenaga, aku berdiri tertatih. Aku menatap mata Rian dalam-dalam. Demi Allah, Mas, kamu akan menyesali hari ini. Kalian semua akan ingat hari ini, di mana kalian membuang darah daging kalian sendiri demi fitnah wanita ini. Pergi, teriak Rian, melempar vas bunga plastik ke arahku. Vas itu pecah berantakan di dekat kakiku. Aku berbalik, berjalan gontai menuju kamar belakang untuk mengambil beberapa helai baju. Tidak ada yang menahanku. Hanya tatapan sinis Siska yang mengiringi langkahku, seolah memastikan aku benar-benar lenyap dari kehidupan mereka. Fitnah itu telah sempurna. Karma yang mereka sebutkan untukku, sesungguhnya adalah benih kehancuran yang baru saja mereka tanam untuk diri mereka sendiri. Tapi saat itu, aku belum tahu bahwa takdir akan memutar roda kehidupan dengan cara yang sangat mengejutkan. Yang ku tahu hanyalah, aku harus bertahan hidup demi nyawa yang ada di dalam perutku. Suara petir menggelegar, seolah langit ikut marah menyaksikan ketidakadilan di rumah ini. Hujan deras mulai turun, memukul-mukul atap seng toko dengan bunyi yang memekakan telinga. Namun, keriuhan di luar sana tidak sebanding dengan kehancuran di dalam dadaku. Aku berada di dalam kamar sempit yang selama ini kusebut tempat tidur, meskipun lebih mirip gudang. Tangan-tanganku yang gemetar memasukkan beberapa potong baju ke dalam tas jinjing kain yang sudah lusuh. Resleting tas itu macet, sama seperti hidupku yang tersendat dan tak tahu arah. Usia kandunganku kini memasuki 8 bulan. Perutku sudah sangat besar, membuat setiap gerakanku menjadi lambat dan menyakitkan. Tulang punggungku rasanya mau patah setiap kali aku membungkuk untuk mengambil baju. Tapi aku tidak punya pilihan. Rian, mantan suamiku, hanya memberiku waktu 1 jam untuk angkat kaki. Sudah belum? Teriakan Rian terdengar dari ruang tengah, disusul tawa renyah Siska. Suara tawa itu seperti silet yang mengiris gendang telingaku. Mereka bahkan tidak menunggu aku keluar rumah untuk merayakan kemenangan mereka. Aku menyeret tas itu keluar kamar. Di ruang tengah, pemandangan yang tersaji membuat mataku perih. Siska duduk di sofa dengan kaki disilangkan, memegang gelas sirup dingin, sementara Rian duduk di sebelahnya, tangannya melingkar di bahu wanita itu. Ibu mertua berdiri di dekat pintu keluar, bersedekap dada seperti sipir penjara yang mengawasi tahanan. Sini tasnya. Ibu mertua merampas tas jinjingku dengan kasar. Bu, itu cuma baju-baju saya. Diam. Aku harus periksa. Siapa tahu kamu nyolong uang toko atau barang berharga Rian. Maling kan biasanya pintar akting. Cibirnya. Wanita tua itu membuka resleting tasku dengan kasar, menumpahkan isinya ke lantai keramik yang dingin. Baju-baju hamilku yang murahan, beberapa pakaian dalam yang sudah kusam, dan sebuah bingkai foto kecil, satu-satunya foto almarhum orang tuaku, berhamburan. Cih, sampah semua, umpat ibu mertua sambil menendang baju-bajuku. Matanya tertuju pada bingkai foto itu. Dia memungutnya. Ini apa? Foto orang tuamu? Pantas anaknya pembawa sial, orang tuanya saja mati mengenaskan. Bu, tolong jangan hina orang tua saya. Aku mencoba meraih foto itu, tapi ibu mertua melemparnya kembali ke tumpukan baju dengan asal, membuat kaca bingkainya retak. Hatiku mencelos melihat retakan tepat di wajah ibuku. Sudah, Ma. Jangan buang waktu ngurusin gembel. Biar dia pergi cepat, kata Rian tanpa menoleh padaku. Matanya terpaku pada wajah Siska, seolah aku tak ada di sana. Dengan susah payah, aku berjongkok, mengumpulkan kembali barang-barangku sambil menahan air mata. Perut besarku membuat napas terengah-engah hanya untuk gerakan sederhana itu. Tak ada satupun dari mereka yang tergerak membantu. Siska justru menatapku dengan senyum mengejek, seolah menikmati pertunjukan sirkus. Setelah semua masuk kembali ke dalam tas, aku berdiri. Aku menatap Rian untuk terakhir kalinya. Pria yang dulu berjanji di depan penghulu untuk melindungiku, kini menjadi orang asing yang paling kejam. Mas, aku pergi, ucapku lirih. Tapi ingat satu hal. Doa orang yang teraniaya itu tidak ada penghalang dengan Tuhan. Suatu hari nanti, kalian akan mengingat malam ini. Banyak bacot. Pergi sana. Rian melempar asbak rokok ke arah kakiku.
Pecahannya menggores sedikit kulit betisku, perih, tapi tak sebanding dengan perih di hati. Ibu mertua mendorong punggungku kuat-kuat, hingga aku terhuyung ke arah pintu. Jangan balik lagi ke sini. Kalau sampai tetangga tanya, awas kalau kamu jelek-jelekin keluarga kami. Bilang saja kamu yang minta cerai karena nggak betah. Pintu terbuka. Angin malam yang membawa butiran air hujan langsung menerpa wajahku. Dingin. Menusuk tulang. Keluar. Dor. Pintu kayu jati itu dibanting tepat di belakang punggungku, disusul suara kunci yang diputar 2 kali. Aku berdiri di teras toko yang sempit, di bawah guyuran hujan yang semakin deras. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah, bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahku. Aku sendirian. Benar-benar sendirian. Aku tidak punya uang sepeser pun. Gaji terakhirku membantu di toko diambil paksa oleh ibu mertua dengan alasan, ganti rugi makan dan tempat tinggal. Dompetku kosong. Ponselku? Itu ponsel bekas Rian yang sudah dia minta kembali tadi sebelum aku keluar kamar. Aku melangkah menembus hujan. Bajuku basah kuyup dalam hitungan detik. Air dingin meresap hingga ke kulit, membuat perutku menegang. Maafkan ibu, nak, kamu kedinginannya di dalam? Bisikku sambil memeluk perut buncitku dengan kedua tangan, mencoba memberikan sedikit kehangatan yang tersisa. Aku berjalan tanpa tujuan menyusuri trotoar yang sepi. Toko-toko sudah tutup. Lampu jalanan temaram, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan. Setiap langkah terasa sangat berat. Kakiku yang bengkak karena hamil tua terasa seperti ditusuk-tusuk jarum setiap kali menapak aspal. Kemana aku harus pergi? Aku yatim piatu. Tidak ada rumah orang tua untuk pulang. Saudara jauh pun aku tak punya kontak. Teman-teman lama sudah hilang kontak sejak aku menikah karena Rian melarangku bergaul. Dunia terasa begitu luas, namun tak ada satu jengkal pun tempat bagiku untuk berteduh. 1 jam berlalu. Aku masih berjalan terseok-seok. Tubuhku mulai menggigil hebat. Gigi gemeretuk menahan dingin. Rasa lapar mulai menyerang, perih sekali di ulu hati. Terakhir aku makan adalah sisa nasi kemarin sore. Bayi di dalam perutku bergerak gelisah, mungkin dia juga merasakan penderitaan ibunya. Sabar ya, sayang, nanti kita cari makan. Hiburku pada diri sendiri, meski aku tak tahu dari mana datangnya makanan itu. Aku melewati sebuah warung tenda pecel lele yang aromanya begitu menggoda. Asap pembakaran ayam membuat perutku berbunyi nyaring. Aku berdiri di dekat tiang listrik, menatap nanar orang-orang yang makan dengan lahap. Ingin rasanya mengemis sisa makanan, tapi harga diriku masih menahan. Seorang pelayan warung melihatku berdiri mematung dengan baju basah kuyup dan perut besar. Dia menatapku curiga, mungkin mengira aku orang gila. "Mbak, jangan berdiri di situ, ngalangin jalan," teriaknya. Aku tersentak dan buru-buru menyingkir. Bahkan untuk sekadar mencium aroma makanan pun aku tak pantas. Hujan belum juga reda. Aku tiba di sebuah halte bus yang sepi dan agak gelap. Atapnya bocor di beberapa titik, tapi setidaknya ada bangku panjang dari besi. Aku merebahkan tubuhku yang lelah di sana. Bangku itu dingin dan keras, tapi bagiku saat ini terasa seperti kasur paling empuk. Aku meringkuk, menekuk lutut untuk melindungi perutku. Air mata kembali mengalir. "Tuhan, jika Engkau mau mengambil nyawaku, ambillah," raungku dalam hati. "Tapi tolong selamatkan anakku. Jangan biarkan dia menderita karena dosa orang-orang dewasa." Bayangan wajah Rian dan Siska yang tertawa bahagia di rumah hangat itu terus menghantui. Mereka pasti sedang tidur nyenyak di kasur empuk, berselimut tebal, sementara aku, istri yang sah dan mengandung darah dagingnya, dibuang seperti sampah di pinggir jalan. Rasa sakit hati itu perlahan berubah menjadi dendam yang dingin. Aku bersumpah, jika aku dan anakku selamat dari malam jahanam ini, aku tidak akan pernah membiarkan mereka menginjak-injakku lagi. Tiba-tiba, perutku kram hebat. Aarg! Aku mengerang, mencengkeram besi bangku halte. Sakitnya berbeda dari kontraksi biasa. Rasanya seperti pinggangku diremas kuat-kuat. Apa aku akan melahirkan sekarang? Di sini? Di halte bus yang kotor dan gelap ini? Jangan sekarang, nak, tolong jangan sekarang. Mohonku sambil terengah-engah. Ibu belum punya apa-apa. Ibu takut.
Keringat dingin bercampur air hujan membasahi tubuhku. Pandanganku mulai kabur. Lampu-lampu kendaraan yang lewat terlihat berbayang dan memanjang. Dunia di sekelilingku berputar. Rasa dingin yang menusuk tulang perlahan berubah menjadi rasa hangat yang aneh. Tanda hipotermia mulai menyerang. Kesadaranku timbul tenggelam. Dalam kekaburan itu, aku teringat masa kecilku. Teringat almarhum ayah dan ibu yang tersenyum padaku. Apa ayah dan ibu datang menjemputku? Sebuah mobil hitam mewah melaju kencang membelah genangan air di jalan raya, lalu melambat saat melewati halte. Sorot lampu mobil itu menyilaukan mataku yang setengah terpejam. Mobil itu berhenti. Aku tidak kuat lagi mengangkat kepala. Napasku tinggal satu-satu. Aku pasrah. Jika ini adalah perampok atau orang jahat, biarlah. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diambil selain nyawa yang sudah sekarat ini. Pintu mobil terbuka. Samar-samar aku mendengar suara langkah kaki berlari mendekat di atas genangan air. Astaga! Mbak? Mbak kenapa? Suara seorang pria. Terdengar panik dan familiar. Suaranya berat dan berwibawa, tapi penuh kekhawatiran. Sebuah tangan hangat menyentuh pundakku yang basah kuyup. Mbak? Bangun. Ya Tuhan, Anda hamil? Aku berusaha membuka mata, mencoba memfokuskan pandangan pada sosok pria yang berjongkok di hadapanku. Dia mengenakan jas mahal yang kini basah terkena hujan. Wajahnya tampan, bersih, dengan rahang tegas. Matanya menatapku dengan ketakutan yang tulus. Wajah itu, aku seperti pernah melihatnya bertahun-tahun yang lalu. Di masa-masa sekolah, di masa-masa aku masih bisa tertawa lepas. Dimas, bisikku lirih, nyaris tak terdengar. Pria itu tersentak. Dia mendekatkan wajahnya. Anya? Kamu? Anya Larasati? Matanya membelalak tak percaya. Dia mengenalku. Anya, kenapa kamu bisa ada di sini? Ya Allah, badanmu dingin sekali. Tanpa menunggu jawaban, pria bernama Dimas itu langsung melepaskan jas mahalnya dan menyelimutkannya ke tubuhku. Dia tidak peduli kemeja putihnya basah kuyup. Dengan sigap, dia menyelipkan tangannya ke bawah punggung dan lututku, lalu mengangkat tubuhku yang berat ini dengan mudah. Bertahanlah, Anya. Aku di sini. Kamu aman sekarang, bisiknya tegas di telingaku. Aku menyandarkan kepala di dada bidangnya. Aroma parfum maskulin yang menenangkan bercampur dengan bau hujan. Kehangatan tubuhnya menjalar ke tubuhku yang membeku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa dilindungi. Gelap perlahan menelan kesadaranku sepenuhnya. Hal terakhir yang kuingat adalah Dimas berteriak pada sopirnya untuk segera memacu mobil ke rumah sakit, dan genggaman tangannya yang erat, sangat erat, seolah takut kehilanganku lagi. Malam itu, di tengah badai yang nyaris merenggut nyawaku, takdir sedang mempertemukanku kembali dengan masa lalu yang akan mengubah masa depanku selamanya. Kehangatan. Itulah hal pertama yang kurasakan, merambat perlahan dari ujung kaki hingga ke seluruh tubuh. Tidak ada lagi guyuran air hujan yang membekukan, tidak ada lagi angin malam yang menusuk tulang, dan tidak ada lagi aspal keras yang menyakitkan. Samar-samar, aku mendengar suara dengungan mesin yang halus. Tubuhku terasa melayang, terayun lembut di atas sesuatu yang empuk. Kelopak mataku terasa sangat berat, seolah dilem dengan perekat yang kuat. Aku ingin bangun, ingin memastikan apakah aku masih hidup atau sudah mati, tapi kesadaranku masih timbul tenggelam. Pak Asep, cepat, hubungi Dokter Bram sekarang juga, suruh dia langsung ke rumah. Siapkan peralatan medis lengkap. Suara bariton itu lagi. Suara yang terdengar panik namun penuh otoritas. Baik, Den Dimas. Kita akan sampai dalam 5 menit. Aku merasakan sebuah tangan besar yang hangat menggenggam tanganku yang sedingin es. Ibu jarinya mengusap punggung tanganku dengan lembut, sebuah gerakan yang menenangkan. Bertahanlah, Anya, please, jangan menyerah. Bisikan itu terdengar begitu dekat di telingaku, getarannya menyentuh hatiku yang sudah lama membeku. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Siapa dia? Dimas? Teman SMA-ku yang pendiam itu? Benarkah ini dia? Mobil berhenti dengan halus. Pintu terbuka. Hawa udara berubah. Dari sejuknya AC mobil menjadi udara malam yang lembab.
Namun hanya sedetik sebelum aku dibawa masuk ke dalam ruangan yang wanginya seperti surga, campuran aroma melati dan kayu cendana. Bei Inah. Bei Surti. Siapkan kamar tamu bawah. Ambil air hangat, handuk bersih, dan baju ganti. Perintah Dimas menggema di ruangan luas itu. Terdengar langkah kaki tergopoh-gopoh. Ya Allah, Den, siapa ini? Kenapa basah kuyup begini? Nanti saya jelaskan. Sekarang tolong dia. Hati-hati, dia sedang hamil tua. Aku merasakan tubuhku diletakkan di atas sesuatu yang sangat lembut. Kasur. Kasur yang jauh lebih empuk daripada kasur pengantin yang pernah kubeli bersama Rian. Maaf ya, Nya. Aku harus serahkan kamu ke bibi-bibi ini untuk ganti baju. Aku tunggu di luar, bisik Dimas sebelum hawa hangat tubuhnya menjauh. Setelah itu, tangan-tangan wanita parubaya dengan cekatan namun lembut melepas pakaianku yang basah kuyup. Mereka menyeka tubuhku dengan handuk hangat, mengganti bajuku dengan daster katun yang tebal dan nyaman, lalu menyelimutiku dengan selimut bulu yang tebal. Kasihan sekali, kurus kering begini padahal lagi hamil. Kudengar salah satu dari mereka berbisik prihatin. Lihat ini, ada bekas memar di lengannya. Ya ampun. Mendengar itu, air mataku menetes dalam diam meski mataku masih terpejam. Mereka, orang asing, bisa merasa kasihan padaku. Sementara suami dan mertuaku sendiri membuangku seperti sampah. Kesadaranku perlahan memudar lagi, membawa serta rasa lelah yang teramat sangat. Aku pun tertidur. Tidur ternyenyak yang pernah kurasakan selama 9 bulan terakhir. Aku terbangun karena silau cahaya matahari yang menerobos masuk melalui celah tirai jendela. Aku mengerjap-erjapkan mata, mencoba menyesuaikan penglihatan. Di mana ini? Langit-langit kamar ini tinggi sekali. Dihiasi ukiran gips yang indah dan sebuah lampu gantung kristal kecil yang elegan. Dindingnya dilapisi wallpaper berwarna krem dengan motif bunga samar. Di samping tempat tidurku, ada meja nakas dari kayu jati mengkilap dengan vas berisi bunga mawar segar. Aku mencoba bangun, tapi kepalaku masih sedikit pening. Tangan kiriku terasa berat. Saat kulihat, ada selang infus tertancap di sana, mengalirkan cairan bening ke dalam tubuhku. Ah, ibu sudah sadar. Seorang wanita berseragam perawat putih-putih masuk membawa nampan obat. Dia tersenyum ramah. Jangan banyak bergerak dulu, Bu. Kondisi ibu masih sangat lemah. Saya di mana? Tanyaku. Suaraku parau. Ibu ada di kediaman Bapak Dimas Anggara. Semalam Bapak membawa ibu dalam keadaan pingsan dan hipotermia. Dokter Bram sudah memeriksa ibu semalam. Dimas Anggara. Nama itu memutar kembali ingatan masa lalu. Dimas, si cowok berkacamata tebal di SMA yang duduk di pojok kelas. Dulu dia sering dibully karena kutu buku, dan aku sering membelanya. Aku sering meminjamkan catatanku padanya. Siapa sangka, anak laki-laki pemalu itu kini menyelamatkan nyawaku? Pintu kamar terbuka lebar. Sosok tinggi tegap melangkah masuk. Jantungku berdesir. Itu dia. Dimas yang sekarang jauh berbeda dengan Dimas yang dulu. Kacamata tebalnya sudah hilang, berganti dengan tatapan tajam namun teduh. Tubuhnya atletis, dibalut kemeja polos santai yang mencetak otot lengannya. Aura kesuksesan menguar darinya, namun senyum itu masih sama tulusnya seperti 10 tahun lalu. Anya. Dia berjalan mendekat, duduk di kursi di samping ranjangku. Matanya menatapku lekat, seolah memastikan aku nyata. Syukurlah kamu sudah sadar. Aku hampir gila rasanya nungguin kamu buka mata dari semalam. Aku mencoba duduk bersandar, membetulkan letak selimut. Rasa malu menyergapku. Aku merasa begitu kotor dan hina di hadapan kemewahannya. Dimas, terima kasih, ucapku sambil menunduk. Maaf aku merepotkanmu. Aku nggak tahu harus kemana lagi semalam. Jangan minta maaf, potongnya cepat. Nadanya tegas, tapi lembut. Justru aku yang harus minta maaf karena baru menemukanmu sekarang. Kalau saja aku tahu. Dia menghela napas panjang, menahan emosi. Kamu tahu aku? Dimas tersenyum miris. Bagaimana mungkin aku lupa sama Anya Larasati? Satu-satunya gadis yang mau berteman sama aku waktu semua orang manggil aku, anak aneh.
Gadis yang selalu senyum dan kasih semangat waktu nilai matematikaku jelek. Aku tersenyum tipis, kenangan itu terasa begitu jauh. Itu sudah lama sekali, Dim. Bagi aku, itu baru kemarin, nya. Tatapan Dimas melembut. Dulu, aku cuma anak tunggal yang kesepian. Orang tuaku sibuk bisnis, aku nggak punya teman. Kamu cahaya masa remajaku, Anya. Wajahku memanas. Aku tidak menyangka kehadiranku yang sederhana dulu begitu berarti baginya. Tapi lihat aku sekarang, Dim, aku menunjuk diriku sendiri dengan getir. Aku hancur. Aku dibuang. Aku hamil, miskin, dan suaraku tercekat. Aku teringat diagnosa dokter. Dan bayi ini, dokter bilang bayi ini cacat. Aku menunggu reaksi Dimas. Aku menunggu dia menunjukkan ekspresi jijik atau kasihan yang merendahkan seperti Rian dan keluarganya. Aku menunggu dia menyuruhku pergi karena tidak mau menampung masalah. Namun, Dimas justru meraih tanganku, menggenggamnya erat. Tidak ada keraguan sedikit pun di matanya. Terus kenapa? Tanyanya tenang. Aku ternganga. Kenapa? Dim, bayiku sakit. Dia mungkin gak normal. Suamiku menceraikan aku karena ini. Mertuaku mengusirku karena malu punya cucu cacat. Aku ini aib, Dim. Mereka yang aib, Anya. Bukan kamu, bukan anakmu. Suara Dimas mengeras, rahangnya mengetat menahan amarah pada orang-orang yang menyakitiku. Anak itu tidak berdosa. Mau dia lahir sempurna atau tidak, dia tetap manusia yang berhak hidup dan disayangi. Dan kamu wanita hebat yang berjuang sendirian mempertahankannya. Air mataku tumpah lagi. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena lega. Lega yang luar biasa. Tapi aku nggak punya apa-apa buat bayar kebaikanmu. Dim, aku cuma bawa baju kotor. SSTTT. Dimas meletakkan telunjuknya di bibir, menyuruhku diam. Aku nggak butuh bayaran. Aku punya uang lebih banyak dari yang bisa aku habiskan seumur hidup. Yang aku butuhkan cuma lihat kamu sehat lagi. Dia mengambil mangkuk bubur hangat dari nakas. Sekarang makan dulu, ya. Dokter bilang kamu malnutrisi parah. Hamengkubuwono, kamu rendah sekali. Kasihan bayi kembar kamu kalau ibunya nggak makan. Aku terbelalak. Kembar? Dimas mengerutkan kening, lalu tersenyum lebar. Loh, kamu belum tahu? Semalam Dokter Bram melakukan USG portable untuk ngecek detak jantung janin karena kamu sempat kram hebat. Dia dengar ada 2 detak jantung. Kamu hamil anak kembar, Anya? Kembar? Ulangku tak percaya. Tanganku meraba perutku yang besar. Pantas saja perutku lebih besar dari orang hamil pada umumnya, dan gerakannya begitu aktif. Dokter di rumah sakit kemarin tidak bilang apa-apa soal kembar. Mungkin karena peralatannya kurang canggih atau mereka terlalu fokus pada kelainan itu. Iya. Sepasang pejuang kecil yang kuat, sama kayak ibunya, ujar Dimas sambil menyuapkan sesendok bubur ke mulutku. Aku menerima suapan itu dengan rasa haru yang membuncah. Ternyata Tuhan tidak meninggalkanku. Dia memberiku 2 nyawa sekaligus untuk kujaga. Soal diagnosa cacat itu. Dimas melanjutkan sambil menyuapiku lagi. Dokter Bram bilang kita akan lakukan pemeriksaan menyeluruh di rumah sakit terbaik besok. Peralatan USG semalam terbatas. Tapi apapun hasilnya, Anya, dengar aku baik-baik. Aku akan pastikan kamu dan anak-anakmu mendapatkan perawatan terbaik di dunia ini. Kalau perlu kita ke Singapura atau Eropa. Kenapa, Dim? Kenapa kamu sebaik ini? Dimas meletakkan mangkuk bubur yang sudah setengah kosong. Dia menatapku dalam-dalam. Karena dulu, saat aku jatuh dan gak punya siapa-siapa, kamu satu-satunya yang ulurkan tangan. Sekarang giliran aku. Tiba-tiba pintu kamar diketuk pelan. Seorang wanita parubaya yang anggun dengan rambut yang disanggul rapi masuk. Wajahnya teduh, memancarkan aura keibuan yang kuat. Itu ibu dari Dimas. Aku mengenalinya dari foto keluarga yang pernah Dimas tunjukkan waktu SMA. Jantungku berdegup kencang. Bagaimana jika ibunya tidak setuju ada wanita hamil asing di rumahnya? Trauma dengan mantan mertuaku membuatku takut pada sosok ibu mertua. Ini Anya, kata Dimas memperkenalkan. Wanita itu berjalan mendekat.
Dia menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku menunduk takut, bersiap menerima caci maki atau tatapan sinis. Tapi yang kurasakan adalah pelukan hangat. Ibu Dimas memelukku erat, mengusap punggungku. Ya Allah, Nak, Dimas sudah cerita semuanya sama Mama tadi pagi. Kamu yang sabar ya. Ya ampun, kurus sekali kamu. Aku terisak di pelukannya. Wangi tubuhnya mengingatkanku pada almarhumah ibuku. Jangan takut, ya. Anggap ini rumah sendiri. Mama kesepian di rumah sebesar ini cuma sama Dimas yang gila kerja. Akhirnya ada teman ngobrol, ucap beliau sambil menghapus air mataku. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh nyakitin kamu lagi. Siapa tuh nama mantan suamimu? Rian? Biar nanti Mama suruh orang kasih pelajaran. Jangan barbar ah. Tegur Dimas sambil tertawa kecil, tapi matanya menyeratkan persetujuan. Biarin. Mama gemas. Laki-laki macam apa nelantarin istri hamil tua pas hujan-hujan? Itu iblis, bukan manusia. Ibu Dimas menggenggam tanganku. Anya, kamu fokus sehat saja ya. Soal biaya, soal perlengkapan bayi, soal segalanya, Mama yang urus. Mama sudah lama pengen punya cucu, malah dikasih bonus cucu kembar instan dari sahabat anak Mama. Aku tertawa kecil di sela tangis. Suasana yang begitu hangat, penerimaan yang begitu tulus tanpa syarat, membuat dinding pertahananku runtuh. Di rumah megah bak istana ini, aku yang kemarin masih menjadi upik abu yang disiksa, kini diperlakukan layaknya seorang putri yang baru pulang dari pengasingan. Sore itu, aku berdiri di balkon kamar, menatap taman belakang yang luas dengan kolam renang yang biru jernih. Aku mengelus perutku. Nak, dengar itu? Bisikku pada janin-janinku. Ayah kandungmu membuang kita, nenekmu mengusir kita. Tapi Allah menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Kita selamat, Nak. Kita akan bahagia. Meski bayang-bayang Rian dan Siska serta fitnah kejam mereka masih membekas luka di hati, namun kehadiran Dimas dan ibunya menjadi obat yang perlahan menyembuhkan. Namun, aku belum tahu satu hal. Dimas bukan hanya sekadar teman lama yang kaya. Dia adalah pemilik holding company raksasa yang ternyata adalah perusahaan induk tempat Rian bekerja. Dan roda nasib baru saja mulai berputar ke arah sebaliknya. Hari-hari pertamaku di kediaman Dimas terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Seringkali aku terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, napasku memburu, mengira aku masih tidur di gudang beras yang pengap dan mendengar teriakan ibu mertua menyuruhku mengepel. Namun, saat tanganku meraba spray sutra yang halus dan menghirup aroma aromaterapi lavender yang menenangkan, barulah aku sadar. Neraka itu sudah berakhir. Pagi ini, sinar matahari hangat menerobos masuk melalui jendela besar kamar yang menghadap ke taman. Aku mencoba bangun, namun perutku yang semakin besar membuat gerakanku terbatas. Non Anya jangan bangun sendiri. Panggil saya, Non. Seorang asisten rumah tangga muda bernama Mbak Tati bergegas masuk. Dia membantuku duduk dan menaruh bantal empuk di punggungku. Terima kasih, Mbak. Tapi tolong panggil Anya saja, jangan Non. Saya nggak biasa, ucapku sungkan. Mbak Tati tersenyum sopan. Nggak boleh dong, Non. Ibu Rosa sudah pesan. Non Anya itu tamu istimewa, sudah dianggap anak sendiri. Kalau saya panggil nama, nanti saya bisa dipecat Pak Dimas. Candanya, aku tersenyum tipis. Ibu Rosa, Ibunda Dimas, adalah malaikat berwujud manusia. Sejak hari pertama aku di sini, beliau tidak membiarkanku melakukan pekerjaan berat sedikitpun. Padahal dulu, di usia kehamilan yang sama, aku masih harus mengangkat galon air di toko mertua. Ayo sarapan dulu, Nya. Mama sudah tunggu di taman belakang, kata Dimas yang tiba-tiba muncul di ambang pintu. Dia sudah rapi dengan setelan jas kerjanya, terlihat gagah dan berwibawa. Aku berjalan perlahan didampingi Dimas menuju taman belakang. Di sana, sebuah meja bundar sudah dipenuhi dengan berbagai macam makanan. Buah-buahan potong segar, bubur ayam, roti gandum, susu hamil, dan berbagai vitamin. Pagi, sayang, sapa Ibu Rosariang. Beliau sedang memotong bunga anggrek kesayangannya. Duduk, duduk. Mama sudah suruh Koki buatkan sup sarang burung walet buat kamu. Bagus buat kulit bayi.
Ini terlalu banyak. Mataku berkaca-kaca melihat hamparan makanan itu. Dulu, sepotong tempe pun aku harus berebut sisa dengan kucing. SSTT, nggak ada penolakan. Kamu harus ngejar berat badan. Cucu kembar mama di dalam sana butuh nutrisi, kata Ibu Rosa tegas namun penuh kasih. Momen sarapan itu penuh dengan canda tawa. Ibu Rosa bercerita tentang masa kecil Dimas yang bandel tapi cengeng, membuat wajah CEO muda itu memerah malu. Melihat kehangatan hubungan ibu dan anak ini, hatiku menghangat sekaligus perih merindukan orang tuaku sendiri. Tapi melihat binar mata Ibu Rosa saat menatap perutku, aku tahu, anak-anakku tidak akan kekurangan kasih sayang nenek, meski bukan nenek kandung. Siang harinya, sesuai janji, Dimas membawaku ke rumah sakit internasional terbaik di kota. Bukan naik taksi atau angkot, tapi naik mobil Alphard dengan sopir pribadi yang membukakan pintu untukku. Kami masuk ke poli kandungan VVIP. Tidak ada antrean panjang, tidak ada bau obat yang menyengat, dan tidak ada perawat judes. Kami langsung disambut oleh Dr. Bram, profesor kandungan yang juga sahabat keluarga Dimas. Jadi ini Ibu Anya, sapa Dr. Bram ramah. Mari kita periksa. Saya dengar ada diagnosa yang mengkhawatirkan sebelumnya. Aku mengangguk takut, meremas tangan Dimas. Iya, Dok. Dokter sebelumnya bilang ada kelainan tulang belakang dan lingkar kepala kecil. Katanya cacat. Kita buktikan sekarang, ujar Dr. Bram sambil mengoleskan gel hangat ke perutku. Layar monitor besar di dinding menyala. Gambar janin terlihat sangat jelas. Jauh lebih jernih daripada USG hitam putih di klinik bidan desa. Nah, lihat ini, tunjuk Dr. Bram. Ini ada 2 kantung kehamilan. Jelas kembar. 1 laki-laki, 1 perempuan. Sepasang, pekik Ibu Rosa yang ikut masuk. Matanya berbinar. Alhamdulillah. Lalu cacatnya, Dok? Tanyaku gemetar. Dr. Bram menggerakkan alat USG dengan teliti, memeriksa setiap inci tubuh bayi-bayiku. Suasana hening sejenak, membuat jantungku mau copot. Bu Anya, panggil Dr. Bram serius. Aku menahan napas. Dimas menggenggam tanganku semakin erat. Dokter sebelumnya mungkin salah melihat posisi bayi, karena mereka kembar dan berhimpitan. Ditambah lagi, alat USG di sana mungkin resolusinya rendah. Saya sudah cek tulang belakangnya, utuh dan sempurna. Tidak ada spina bifida. Air mataku langsung menetes. Benarkah, Dok? Benar. Lalu soal lingkar kepala kecil, memang ukurannya agak kecil dibanding usia kehamilan, tapi bukan mikrosefali atau cacat otak. Ini namanya IUGR, Intrauterine Growth Restriction. Penyebabnya karena ibunya kurang asupan nutrisi yang ekstrim dan stres berkepanjangan. Jadi bayinya, kurus, di dalam, bukan cacat genetik. Jadi mereka normal? Tanya Dimas memastikan. Secara struktur organ, mereka normal dan lengkap. Jantungnya bagus, ginjalnya bagus. Hanya berat badannya saja yang kurang. Kalau dalam sebulan terakhir ini Bu Anya digempur makanan bergizi dan bahagia, insya Allah mereka bisa lahir dengan berat yang cukup dan sehat walafiat. Tangisku pecah seketika. Tangis kelegaan yang luar biasa. Beban berat yang selama ini menghimpit dadaku, rasa bersalah karena dianggap mengandung, anak cacat, terangkat sudah. Fitnah Siska dan Rian tentang karma dan benih rusak, hancur berkeping-keping oleh fakta medis ini. Terima kasih, ya Allah. Esaku. Dimas menghapus air mataku dengan ibu jarinya. Dengarkan, Nya, kamu bukan pembawa sial. Anak kita sehat. Mereka cuma butuh makan enak. Kata, anak kita, yang diucapkan Dimas terdengar begitu alami, membuat pipiku memanas. Sepulangnya dari rumah sakit, Ibu Rosa langsung menggila. Beliau menelepon butik perlengkapan bayi langganan teman-teman sosialitanya, dan meminta mereka mengirimkan katalog. Kamar di sebelah kamar Anya kita renovasi jadi kamar bayi ya, Dim, perintah Ibu Rosa semangat. Mama mau temanya royal blue dan gold. Elegan. Terserah Mama saja, jawab Dimas sambil tersenyum melihat ibunya yang kembali bersemangat hidup. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu, Ibu Rosa memang sering murung.
Kehadiranku dan bayi kembar ini seolah memberinya tujuan hidup baru. Malam itu, aku duduk di ruang keluarga, melipat baju-baju bayi mungil yang baru saja dibeli Ibu Rosa. Kualitas bahannya sangat lembut, jauh berbeda dengan baju bekas yang dulu kusiapkan. Dimas duduk di sofa seberang, memangku laptopnya. Sesekali dia melirikku, lalu kembali fokus ke layar. "Dim," panggilku pelan. "Hom." Dia menoleh. "Kenapa kamu sebaik ini sama aku?" "Maksudku, aku cuma teman masa lalu. Kamu kasih aku rumah, perawatan dokter mahal, bahkan ibumu anggap aku anak. Aku merasa nggak pantas." Dimas menutup laptopnya dan meletakkannya di meja. Dia menatapku lekat. "Anya, kamu ingat waktu kelas 2 SMA? Waktu aku dituduh nyuri uang kas kelas sama gengnya Rian?" Aku tertegun. Nama Rian disebut. "Iya, aku ingat. Rian dan teman-temannya memfitnah kamu. Waktu itu satu sekolah jauhin aku. Bahkan guru pun curiga sama aku. Cuma kamu satu-satunya yang berdiri di depan kelas, belain aku, dan bilang kalau kamu lihat Rian yang masukin uang itu ke tas aku biar aku dituduh." Aku tersenyum kecil mengingat keberanian masa mudaku. "Itu karena aku tahu kamu jujur, Dim. Buat kamu mungkin itu hal kecil. Tapi buat aku, itu menyelamatkan hidupku, Nya. Aku hampir depresi dan mau pindah sekolah waktu itu. Kamu kasih aku harapan bahwa masih ada orang baik di dunia ini." Dimas bangkit dan pindah duduk di sebelahku. "Sekarang, Tuhan kasih aku kesempatan buat balas kebaikan itu. Aku nggak akan sia-siakan. Lagi pula." Dia menggantung kalimatnya, menatap mataku dalam-dalam. Ada kilatan rasa yang sulit kuartikan di sana. Rasa yang lebih dari sekadar teman. "Lagi pula apa?" "Lagi pula, aku senang ada kamu di sini. Rumah ini jadi hidup. Mama jadi ceria lagi. Kamu bukan beban, Anya. Kamu anugerah buat keluarga ini." Jantungku berdegup kencang. Aku menunduk, menyembunyikan rona merah di wajahku. "Oh ya," kata Dimas, mengubah topik pembicaraan menjadi lebih serius. Dia mengambil sebuah map dari tas kerjanya. "Aku baru saja review laporan HRD dari salah satu anak perusahaan yang baru aku akuisisi bulan lalu." "Anak perusahaan?" "Iya. Namanya PT Nusa Abadi. Itu perusahaan distributor barang elektronik." Aku tersentak. Itu tempat kerja Rian." Dimas tersenyum miring, senyum yang dingin dan penuh perhitungan. "Tepat sekali. Aku baru sadar saat melihat daftar karyawan di divisi sales. Ada nama Rian Pratama dan Siska Amalia." Darahku berdesir. Dunia ternyata selebar daun kelor. "Dim, kamu gak akan pecat mereka kan?" "Aku bukan membela mereka, tapi aku takut Rian akan tahu aku ada di sini dan membuat onar." Dimas menggeleng pelan. "Memecat mereka sekarang itu terlalu mudah, Anya. Itu bukan hukuman yang setimpal buat apa yang mereka lakukan ke kamu dan anak-anak. Terus kamu mau apa? Biarkan mereka terbang tinggi dulu. Biarkan mereka merasa aman, merasa sukses. Siska baru saja dipromosikan jadi asisten manajer karena prestasinya, yang entah hasil kerja keras atau hasil godaan," ujar Dimas sinis. "Aku akan biarkan mereka menikmati kebahagiaan semu itu. Sampai nanti, di waktu yang tepat, saat kamu sudah siap, kita akan datangi mereka. Kita akan hancurkan kesombongan mereka dengan cara yang elegan." Mendengar rencana Dimas, ada rasa ngeri sekaligus puas di hatiku. Aku teringat wajah Siska yang angkuh dan Rian yang kejam saat mengusirku. "Aku ikut rencanamu, Dim," ucapku mantap. "Aku mau mereka tahu bahwa sampah yang mereka buang kini telah didaur ulang menjadi emas." Waktu berlalu dengan cepat. Kandunganku memasuki bulan ke-9. Tubuhku sudah jauh lebih berisi. Kulitku yang dulu kusam kini bersih dan bersinar alias glowing. Perawatan lulur, makanan bergizi, dan yang terpenting, ketenangan hati, telah mengubah penampilanku secara drastis. Ibu Rosa bahkan memanggilkan stylist pribadi untuk memotong rambutku dan mengajariku cara berpakaian yang anggun. "Kamu itu cantik, Anya. Tulang wajahmu bagus. Cuma dulu ketutup penderitaan aja," puji Ibu Rosa saat melihatku bercermin dengan dress hamil selutut berwarna peach.
Di cermin, aku melihat sosok wanita asing. Wanita yang terlihat percaya diri, terawat, dan berkelas. Tidak ada lagi hanya si upik abu yang kumal. "Terima kasih, Ma," ucapku tulus. Tiba-tiba, rasa mules yang tajam menyerang perut bagian bawahku. Kali ini berbeda dengan kontraksi palsu minggu lalu. Ini sakit yang teratur dan semakin kuat. Air ketuban merembes membasahi dres baruku. "Ma," panggilku sambil mencengkeram lengan Ibu Rosa. Sepertinya sudah waktunya. Kepanikan yang membahagiakan pun terjadi. Dimas yang baru pulang kantor langsung membopongku ke mobil tanpa ganti baju. Ibu Rosa sibuk membawa tas perlengkapan bayi yang sudah disiapkan sejak sebulan lalu. Di dalam mobil, di sela-sela rasa sakit kontraksi yang luar biasa, aku menatap Dimas yang menggenggam tanganku erat. Wajahnya tegang, peluh membasahi dahinya, seolah dia yang mau melahirkan. "Sakit banget ya? Sabar ya, Nya. Sebentar lagi," ucapnya panik. Aku tersenyum di tengah ringisan. "Aku kuat, Dim. Aku punya kamu dan Mama." Malam itu, di ruang bersalin VVIP yang mewah, perjuangan sesungguhnya dimulai. Bukan hanya perjuangan melahirkan 2 nyawa ke dunia, tapi juga awal dari kelahiran kembali seorang Anya Larasati. Ruang bersalin VVIP Rumah Sakit Medika Utama terasa dingin karena pendingin ruangan yang disetel maksimal. Namun bagiku, ruangan ini terasa seperti kawah gunung berapi. Peluh membasahi seluruh tubuhku, membuat rambutku lepek menempel di dahi dan leher. Rasa sakit itu datang bergelombang, menghantam pinggang dan perutku tanpa ampun, seolah tubuhku sedang ditarik kedua arah yang berlawanan. "Aarg. Sakit, Dim?" teriakku sambil meremas tangan Dimas sekuat tenaga. Mungkin kuku-kukuku sudah menancap di kulitnya, tapi dia tidak mengeluh sedikitpun. "Tarik napas, Nya. Tarik napas. Buang pelan-pelan. Kamu pasti bisa. Kamu kuat," bisik Dimas tepat di telingaku. Suaranya terdengar bergetar. Aku tahu dia panik melihatku kesakitan seperti ini, wajahnya pucat pasi, namun dia berusaha tetap tegar demi menjadi sandaranku. Dokter Bram dan tim medisnya bekerja dengan cekatan namun tenang. Pembukaan sudah lengkap, Bu Anya. Kepala bayi pertama sudah terlihat. Sekarang dengarkan aba-aba saya. Kalau saya bilang dorong, Ibu dorong sekuat tenaga ya. Aku mengangguk lemah, air mata mengalir di sudut mata. Ketakutan itu kembali menyelinap. Bukan takut pada rasa sakit melahirkan, tapi takut pada apa yang akan kulihat setelah bayi ini lahir. Bayang-bayang diagnosa mengerikan tentang bayi cacat, wajah jijik rian, dan cemoohan Siska berputar-putar di kepalaku seperti film horor. Bagaimana jika mereka benar? Bagaimana jika anakku lahir tanpa tempurung kepala? Bagaimana jika tulang punggungnya terbuka? "Anya, lihat aku." Suara tegas Dimas menarikku kembali dari jurang kepanikan. Dia menangkup wajahku dengan kedua tangannya yang hangat. "Lihat mataku. Jangan pikirkan apa-apa selain napasmu. Apapun yang terjadi, kita hadapi sama-sama. Aku di sini. Aku nggak akan pergi." Tatapan matanya yang dalam memberikan kekuatan magis yang tak bisa dijelaskan. Aku mengangguk, memantapkan hati. Demi anak-anakku, aku harus berjuang. "Oke," kontraksi datang. "Dorong, Bu," instruksi Dokter Bram. Aku mengumpulkan sisa tenaga yang ada, mengejan panjang sambil memejamkan mata rapat-rapat. Rasa sakitnya luar biasa, seolah tubuhku robek. "Bagus. Sedikit lagi." Kepalanya sudah keluar bahunya. "Oek, oek." Suara tangisan itu pecah. Keras, nyaring, dan melengking memenuhi ruangan. Jantungku berhenti berdetak sedetik. Itu suara kehidupan. Suara yang paling indah yang pernah kudengar. "Alhamdulillah," seru Dokter Bram. Bayi pertama lahir. Laki-laki. Aku membuka mata dengan takut-takut, mencoba mengintip. Perawat segera membersihkan bayi merah yang masih berlumuran darah dan lendir itu, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. "Lihat, Bu. Jari tangan lengkap, jari kaki lengkap. Tulang punggung lurus sempurna," lapor Dokter Bram dengan nada gembira. Air mataku tumpah deras. Dia normal, Dok?" "Lebih dari normal, Bu. Dia gagah sekali.
Beratnya 2,8 kilogram. Cukup besar untuk ukuran kembar. Belum sempat aku bernapas lega, gelombang rasa sakit kedua datang. Kontraksi untuk bayi kedua. Ayo, Bu Anya. Jangan lengah dulu. Adiknya sudah tidak sabar mau keluar. Proses kedua terasa lebih cepat namun tak kalah menyakitkan, karena tenagaku sudah terkuras habis. Rasanya aku ingin menyerah, ingin tidur saja. Anya, satu lagi. Ayo, sayang, satu lagi, bisik Dimas. Kali ini dia mengecup keningku yang penuh keringat. Panggilan, sayang, itu lolos begitu saja dari bibirnya di tengah situasi genting, memberiku suntikan adrenalin baru. Dengan satu tarikan napas panjang dan dorongan terakhir yang menghabiskan seluruh energiku, bayi kedua meluncur keluar. Oek, oek. Tangisan kedua bersahutan dengan tangisan kakaknya, menciptakan simfoni paling merdu di telingaku. Perempuan, seru perawat. Cantik sekali, kulitnya bersih. Aku terkulai lemas di bantal, napasku tersengal-sengal. Tubuhku terasa melayang, ringan sekali. Beban berat yang kugendong selama 9 bulan, beban fisik maupun batin, tuntas sudah. Perawat meletakkan kedua bayi mungil itu di dadaku untuk inisiasi menyusui dini, IMD. Kulit mereka yang hangat bersentuhan dengan kulitku. Tangan-tangan mungil mereka bergerak-gerak mencari kehangatan. Aku menatap mereka satu persatu dengan pandangan kabur karena air mata. Mereka sempurna. Hidung mereka mancung, bibir mereka merah, mata mereka, meski masih terpejam, terlihat indah. Tidak ada cacat sedikit pun. Tidak ada spina bifida, tidak ada kepala kecil, tidak ada kelainan jantung. Mereka adalah bayi-bayi tersehat dan terindah yang pernah kulihat. Ya Allah, Maha Besar Engkau. Isakku tergugu. Mereka bilang anakku cacat, mereka bilang anakku karma, tapi Engkau buktikan kuasa MU. Dimas membungkuk, menatap kedua bayi itu dengan mata berkaca-kaca. Dia mengulurkan jari telunjuknya, dan tangan mungil bayi laki-lakiku langsung menggenggamnya erat. Hai, jagoan. Hai, putri cantik. Sapa Dimas dengan suara serak menahan tangis. Selamat datang di dunia. Dimas. Panggilku lirih. Tolong azankan mereka. Rian tidak ada di sini, dan aku tidak mau dia yang mengazankan mereka. Dimas menatapku, terkejut sekaligus terharu. Bolehkah? Aku bukan ayah kandungnya. Kaulah ayah mereka yang sesungguhnya. Kamu yang menyelamatkan nyawa mereka, tegasku. Dengan gemetar, Dimas mendekatkan wajahnya ke telinga kanan bayi laki-laki, lalu melantunkan azan dengan suara yang merdu dan syahdu. Ruangan bersalin itu hening seketika, hanya gema suara Dimas yang memuji kebesaran Tuhan yang terdengar. Saat melihat pemandangan itu, pria yang dulu kuselamatkan dari bullying, kini berdiri tegap mengazankan anak-anakku, hatiku bergetar hebat. Aku tahu, ikatan batin yang terjalin saat ini jauh lebih kuat daripada ikatan darah yang telah dikhianati. 2 hari setelah persalinan, aku sudah dipindahkan ke kamar rawat inap President Suite yang lebih mirip kamar hotel bintang 5 daripada rumah sakit. Ada ruang tamu luas, dapur kecil, dan sofa bed empuk untuk penunggu. Ibu Rosa hampir tidak pernah mau pulang. Dia sibuk menggendong cucu-cucu barunya bergantian, memotret mereka, dan mengirimkannya ke grup arisan dengan caption bangga, cucu kembarku yang sempurna. Bibit unggul. Aku tersenyum melihat tingkah beliau. Nama untuk si kembar sudah diputuskan. Yang laki-laki bernama Arka Bagaskara, matahari yang memberi cahaya, dan yang perempuan bernama Aruna Kirana, sinar pagi yang cantik. Arka dan Aruna. Cahaya-cahaya hidupku setelah melewati kegelapan malam. Sore itu, Ibu Rosa pamit pulang sebentar untuk mengambil baju ganti dan membiarkan aku beristirahat. Si kembar sedang tidur pulas di boks bayi transparan di samping ranjangku. Pintu kamar terbuka pelan. Dimas masuk membawa sebuket besar bunga mawar putih dan baby's breath. Dia terlihat lebih rapi dari biasanya, mengenakan kemeja biru muda yang pas di badan dan celana bahan gelap. Rambutnya disisir rapi ke belakang, memperlihatkan dahinya yang cerdas. Namun, ada kegugupan yang terpancar dari gerak-geriknya. Hai, sapanya canggung. Hai juga. Wangi banget bunganya, kataku sambil tersenyum. Dimas meletakkan bunga itu di vas,
lalu menarik kursi duduk di sampingku. Dia menatap wajahku lama, lalu beralih menatap Arka dan Aruna yang sedang tidur. Mereka tenang banget ya kalau tidur. Nggak kayak ibunya yang kalau tidur suka ngorok dikit. Godanya. Aku memukul lengannya pelan. Ih, kapan aku ngorok? Kami tertawa kecil. Tawa yang terasa ringan dan melegakan. Namun, setelah tawa itu reda, suasana berubah menjadi hening yang intens. Dimas tidak melepaskan tatapannya dariku. Dia meraih tanganku, menggenggamnya erat di atas spray putih. Anya. Mulainya dengan nada serius. Ya, Dim. Selama beberapa bulan ini, melihat kamu berjuang, melihat ketegaran kamu menghadapi fitnah, dan melihat bagaimana kamu bertaruh nyawa di ruang bersalin kemarin, aku sadar satu hal. Jantungku mulai berpacu lebih cepat. Aku sadar kalau aku nggak bisa lagi cuma jadi teman baik atau penolong kamu. Rasanya nggak cukup. Aku ingin lebih dari itu. Dimas merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah kotak beludru berwarna biru tua. Dia membukanya. Di dalamnya, berkilau sebuah cincin berlian solitaire yang sederhana namun elegan, sangat indah tertimpa cahaya lampu kamar. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan pekikan kaget. Dim, ini. Anya Larasati, ucapnya lembut namun tegas. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat. Aku tahu lukamu karena pernikahan sebelumnya belum sepenuhnya kering. Tapi aku nggak mau kehilangan waktu lagi. Aku nggak mau kamu dan anak-anak menghadapi dunia ini sendirian, dengan status yang membuat orang lain bisa merendahkan kalian. Dia menarik napas panjang. Aku mencintaimu, Anya, bukan karena kasihan, bukan karena hutang budi masa lalu. Tapi karena kamu adalah wanita terkuat dan terhebat yang pernah aku kenal. Aku jatuh cinta pada caramu tersenyum meski hatimu hancur. Aku jatuh cinta pada ketulusanmu. Air mataku menetes lagi, kali ini karena bahagia. Maukah kamu menikah denganku? Izinkan aku menjadi ayah resmi buat Arka dan Aruna. Izinkan aku melindungi kalian, memberikan nama belakangku untuk mereka, dan menghabiskan sisa hidupku untuk membahagiakanmu. Aku janji, aku nggak akan pernah menjadi seperti dia yang menyakitimu. Kata-kata Dimas meruntuhkan sisa-sisa keraguan di hatiku. Memang benar, aku trauma. Tapi melihat ketulusan di mata Dimas, melihat bagaimana dia memperlakukan aku dan ibuku, dan bagaimana dia mengazankan anak-anakku, aku tahu dia berbeda. Dia adalah jawaban atas doa-doaku di malam-malam yang sepi. Dimas. Suaraku parau. Aku janda, Dim. Aku punya 2 anak. Apa kamu nggak malu? Kamu CEO muda, kaya raya, tampan. Kamu bisa dapat gadis mana saja yang lebih sempurna dari aku. Dimas menggeleng kuat. Di mataku, kamu sempurna, Anya. Dan anak-anak ini bukan beban, mereka bonus terindah. Paket lengkap. Jadi, apa jawabanmu? Aku menatap Arka dan Aruna yang tidur damai, lalu kembali menatap pria di hadapanku. Pria yang menarikku dari lumpur kehinaan dan menempatkanku di singgasana hatinya. Aku mengangguk mantap. Iya, Dimas. Aku mau. Aku mau jadi istrimu. Senyum Dimas merekah lebar, senyum paling bahagia yang pernah kulihat. Dia segera menyematkan cincin itu di jari manisku. Pas sekali. Terima kasih, Anya. Terima kasih, bisiknya sambil mencium punggung tanganku berkali-kali. Dia kemudian berdiri, membungkuk dan mengecup keningku lama. Ciuman yang penuh rasa hormat dan kasih sayang. Rasanya hangat, menjalar hingga ke seluruh tubuh, menghapus jejak-jejak dingin dari masa lalu. Tiba-tiba, suara tangisan Aruna terdengar pelan, seolah ikut merayakan momen itu. Dimas segera mengangkat bayi perempuan itu dengan canggung namun hati-hati, lalu menimangnya. Assisted. Papa di sini, sayang. Papa di sini, bisiknya menenangkan. Kata, Papa, yang diucapkannya terdengar begitu alami. Pemandangan itu membuat hatiku membuncah. Kami adalah keluarga sekarang. Keluarga yang utuh. Namun, di tengah kebahagiaan ini, sebuah tekad membara di hatiku. Rian dan keluarganya telah membuang permata ini demi kerikil. Mereka telah menghina anak-anakku sebagai cacat dan haram. Kini,
Dengan cincin berlian di jariku, dengan 2 bayi malaikat yang sehat sempurna, dan dengan seorang CEO hebat di sampingku, aku siap. Aku bukan lagi hanya si upik abu yang lemah. Aku adalah calon istri Dimas Anggara. Dim, panggilku saat dia masih menimang Aruna. Ya, calon istriku. Kapan pernikahan Rian dan Siska? Dimas menoleh, matanya berkilat cerdas. Dia tahu kemana arah pembicaraanku. Bulan depan. Di gedung pertemuan Hotel Bintang 4. Mereka menyebar undangan ke semua karyawan kantor, termasuk jajaran direksi. Aku tersenyum tipis, senyum yang mengandung dinginnya dendam namun dibalut eleganitas. Kita datang, ya, pintaku. Aku ingin memperkenalkan suami baruku dan anak-anakku yang cacat ini kepada mereka. Dimas tersenyum miring, seolah membaca pikiranku. Tentu saja. Kita akan datang sebagai tamu kehormatan. Aku, sebagai pemilik perusahaan yang diundang khusus, dan kamu sebagai nyonya besar pemilik perusahaan. Langit di luar jendela mulai gelap, tapi masa depanku justru baru saja bersinar terang benderang. Babak baru kehidupanku dimulai, dan babak kehancuran bagi mereka yang zalim pun sedang menghitung hari. Waktu adalah pemahat terbaik. Ia mampu mengikis batu karang yang tajam menjadi halus, dan mengubah luka menganga menjadi parut yang mendewasakan. 1 tahun telah berlalu sejak malam jahanam di mana aku diusir di tengah hujan badai. 1 tahun yang terasa bagaikan 1 dekade, karena banyaknya perubahan yang terjadi dalam hidupku. Aku berdiri di depan cermin setinggi langit-langit di dalam walk-in closet, seluas kamar kontrakan lamaku. Pantulan di cermin itu menampilkan sosok wanita yang nyaris tak kakenali. Tidak ada lagi hanya yang bungkuk dengan mata cekung dan kulit kusam. Wanita di cermin itu berdiri tegak, dagunya terangkat dengan anggun. Kulitnya cerah terawat, rambutnya yang dulu lepek kini berkilau hitam pekat, dipotong model bob sebahu yang memberikan kesan segar dan tegas. Tubuhku sudah kembali langsing, bahkan lebih bugar karena rutin yoga dan pilates. Aku mengenakan gaun sutra rumahan berwarna champagne yang jatuh lembut di kulit. Cincin berlian yang disematkan Dimas setahun lalu berkilau di jari manisku, bersanding dengan cincin pernikahan kami yang bertahtakan deretan berlian kecil. Ya, kami menikah secara sederhana namun hikmat 2 bulan setelah si kembar lahir. Mama, Mama. Teriakan ceria memecahkan lamunanku. 2 bocah mungil berlarian masuk ke dalam ruangan, diikuti oleh 2 orang nani berseragam yang kewalahan mengejar mereka. Arka dan Aruna. Malaikat-malaikat kecilku kini sudah berusia 1 tahun. Mereka tumbuh menjadi balita yang sangat aktif, cerdas, dan, yang paling penting, sehat sempurna. Arka, dengan pipi gembil dan rambut ikal seperti Dimas, berlari tertatih-tatih lalu memeluk kakiku. Mama, main, celotehnya. Sementara Aruna, yang memiliki mata bulat sepertiku, duduk di karpet sambil bertepuk tangan riang. Aku menunduk, mengangkat Arka ke dalam gendongan dengan mudah. Anak Mama sudah wangi, habis mandi ya? Arka tertawa, memperlihatkan deretan gigi susunya yang baru tumbuh. Aku menciumi pipinya yang berbau bedak bayi. Setiap kali melihat mereka, hatiku berdesir. Teringat vonis kejam dokter masa lalu dan fitnah kejirian serta ibunya yang menyebut mereka cacat dan anak haram. Lihatlah mereka sekarang. Arka sudah bisa berjalan sejak usia 10 bulan, dan Aruna sudah mulai cerewet menirukan kata-kata orang dewasa. Tidak ada spina bifida, tidak ada keterbelakangan mental. Mereka adalah bukti nyata kebesaran Tuhan dan cinta yang tulus. Non Anya, Bapak sudah pulang, lapor salah satu nani. Aku tersenyum. Terima kasih, Sus. Tolong ajak Arka dan Aruna main di ruang tengah ya. Saya mau sambut Bapak dulu. Aku berjalan menuruni tangga melingkar yang megah. Di ruang tamu utama, Dimas sedang melonggarkan dasinya. Wajahnya tampak lelah setelah seharian memimpin rapat direksi, namun begitu melihatku menuruni tangga, senyumnya langsung merekah. Lelahnya seolah menguap. Selamat sore, istriku. Sapanya, merentangkan tangan. Aku menghambur ke pelukannya, menghirup aroma maskulin yang selalu membuatku merasa aman. Sore, Mas. Gimana kantor hari ini? Melelahkan, tapi produktif, jawabnya sambil mengecup puncak kepalaku. Ada kabar menarik yang harus kamu tahu.
Dimas membimbingku duduk di sofa kulit yang empuk. Dia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna krem dengan tinta emas. Amplop itu terlihat mewah dan mahal. "Apa ini?" tanyaku penasaran. "Undangan," jawab Dimas singkat, namun matanya berkilat jenaka. "Coba buka." Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya terdapat kartu undangan tebal dengan desain ukiran bunga. Mataku membelalak saat membaca nama yang tertera di sana dengan huruf emas yang mencolok. The Wedding of Rian Pratama, S.C. Siska Amalia, S.M.N. Tanganku sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena gelombang ingatan masa lalu yang tiba-tiba menerjang. Rian dan Siska. Dua nama yang pernah menghancurkan hidupku. Akhirnya mereka menikah juga, setelah setahun hidup bersama dalam dosa. Setidaknya itu yang kudengar dari gosip tetangga lama yang sempat kutemui. "Mereka mengundang kita?" tanyaku heran. "Maksudku, mereka mengundang kamu?" Dimas mengangguk, menyandarkan punggungnya santai. Mereka tidak tahu kalau Dimas Anggara, pemilik holding company yang baru mengakuisisi perusahaan mereka, adalah suami dari mantan istri Rian. Bagi mereka, aku adalah Big Boss, dewa keberuntungan yang harus dijilat. "Maksud kamu?" "Begini ceritanya, sayang." Dimas memulai penjelasannya dengan nada tenang namun tajam. "Selama setahun ini, aku membiarkan manajemen PT Nusa Abadi berjalan seperti biasa. Rian dan Siska merasa karir mereka melesat. Rian baru saja diangkat jadi kepala cabang, dan Siska jadi manajer pemasaran. Mereka merasa sukses, merasa di atas angin." Dimas tertawa sinis. "Mereka tidak tahu. Setiap promosi, setiap bonus yang mereka terima, itu semua atas persetujuan tanda tanganku. Aku sengaja menaikkan mereka tinggi-tinggi." "Kenapa, Mas? Bukannya mereka harusnya dihukum?" "Jatuh dari tempat rendah itu cuma bikin lecet, Anya. Tapi jatuh dari tempat tinggi, itu yang bikin patah tulang," ujar Dimas dingin. "Mereka mengundang CEO holding company dan istrinya sebagai tamu VVIP. Mereka ingin pamer. Mereka ingin menunjukkan pada dunia kalau mereka kenal dekat dengan pemilik perusahaan." Aku menatap undangan itu lagi. Tanggalnya minggu depan. Lokasinya di ballroom hotel bintang 4. Cukup mewah. Pasti mereka menghabiskan banyak uang. Mungkin uang hasil bonus yang diberikan Dimas untuk pesta ini. "Mereka mengundang Bapak dan Ibu Dimas Anggara," bacaku pelan. "Mereka tidak tahu, Ibu Dimas Anggara adalah Anya yang dulu mereka buang ke jalanan." Tepat sekali. Dimas meraih tanganku, mengusap cincin berlianku. "Jadi, bagaimana, Nyonya Anya? Apakah kamu bersedia mendampingi saya menghadiri pesta pernikahan bawahan saya?" Aku terdiam sejenak. Bayangan wajah ibu mertua yang meludahi lantainya saat aku pergi, wajah Rian yang melempar asbak, dan wajah Siska yang tersenyum licik, semuanya berputar di benakku. Apakah aku dendam? Tentu saja ada sisa rasa sakit itu. Tapi lebih dari itu, aku ingin menunjukkan kebenaran. Aku ingin mematahkan fitnah mereka. Aku ingin mereka melihat bahwa karma yang mereka teriakan padaku sesungguhnya tidak pernah terjadi. Anak-anakku sehat, dan aku bahagia. Justru merekalah yang hidup dalam ilusi. Aku menatap mata Dimas, mencari kekuatan di sana. "Aku mau datang, Mas. Tapi aku nggak mau datang cuma buat marah-marah atau melabrak. Itu kampungan. Itu level mereka, bukan level kita." Dimas tersenyum bangga. "Lalu, aku mau datang sebagai istrimu. Sebagai ibu dari anak-anak kita. Aku mau berdiri tegak di sana, tersenyum, dan membiarkan kesuksesan kita yang berbicara. Aku mau mereka melihat sendiri bahwa sampah yang mereka buang, kini adalah berlian yang tak terjangkau oleh tangan kotor mereka." "Itu baru istriku," puji Dimas. "Kita akan bawa Arka dan Aruna juga. Biar ibumu dan Rian melihat cucu yang katanya cacat itu." "Setuju. Aku ingin lihat wajah ibu mertua saat tahu cucu yang dibuangnya ternyata tumbuh sesehat dan sepintar itu." Malam itu, setelah menidurkan anak-anak, aku tidak bisa langsung tidur. Aku masuk ke walk-in closet lagi. Mataku menyapu deretan gaun malam koleksi desainer ternama yang dibelikan Dimas. Aku harus tampil sempurna. Bukan untuk menggoda Rian,
amit-amit, tapi untuk menghargai diriku sendiri. Aku akan memakai gaun terbaik, riasan terbaik, dan perhiasan terbaik. Aku akan menunjukkan pada Siska bahwa dia mungkin bisa merebut Rian yang tak berharga, tapi dia tidak akan pernah bisa menyamai kelas seorang Anya Larasati yang baru. Aku memilih sebuah gaun velvet berwarna midnight blue rancangan desainer Paris. Gaun itu memeluk tubuhku dengan sempurna, elegan namun sopan, dengan belahan kaki yang sedikit tinggi menampakkan sepatu hak tinggi bertahtakan kristal. Warnanya kontras dengan kulitku yang kuning langsat. Tunggu aku, Rian, Siska, Ibu. Bisikku pada bayangan di cermin. Minggu depan, aku akan mengembalikan semua rasa malu yang pernah kalian tanam, dengan bunga-bunganya sekalian. Suasana ballroom hotel itu begitu meriah. Rian dan Siska berdiri di pelaminan dengan senyum kemenangan yang tak lepas dari wajah mereka. Di sebelah mereka, mantan ibu mertuaku berdiri dengan kebaya emas yang mencolok, wajahnya berseri-seri menyambut tamu, seolah dialah pengantinnya. Mereka merasa di puncak dunia, merayakan pernikahan sekaligus kenaikan jabatan yang baru saja Rian terima. Hadirin sekalian, mari kita sambut tamu kehormatan kita malam ini. Pemilik holding company yang menaungi PT Nusa Abadi, Bapak Dimas Anggara beserta istri. Suara MC menggelegar, musik orkestra berubah menjadi lebih megah. Pintu utama ballroom terbuka lebar. Semua mata tertuju ke pintu masuk, termasuk Rian, Siska, dan ibu mertua. Detik berikutnya, senyum di wajah mereka lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi horor seolah melihat hantu. Aku melangkah masuk dengan tangan melingkar di lengan Dimas. Gaun velvet biru malam yang kukenakan menyapu lantai dengan anggun, memantulkan cahaya lampu kristal. Di leherku, kalung berlian berkilau indah. Namun yang paling bersinar adalah wajahku, wajah wanita bahagia yang dicintai dengan tulus. Di belakang kami, dua babysitter berseragam rapi mendorong stroller kembar berisi Arka dan Aruna yang lucu dengan setelan jas mini dan gaun pesta mungil. Keheningan melanda tamu undangan yang terpesona, kontras dengan bisik-bisik panik di pelaminan. Kami berjalan perlahan menuju pelaminan. Tatapan Rian terpaku padaku, lalu beralih ke Dimas, bos besarnya. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mulai bercucuran merusak riasannya. Siska gemetar memegang buket bunga, kakinya tampak goyah. Saat kami tiba di atas panggung, aku menatap mereka satu persatu dengan senyum manis yang mematikan. Selamat menempuh hidup baru, Mas Rian, Mbak Siska, sapaku lembut. Suaraku tenang, tapi menggema jelas di telinga mereka yang berdenging. Aanya? Suara Rian tercekat, matanya melotot tak percaya. Kakau, istri Pak Dimas. Benar, jawab Dimas tegas, merangkul pinggangku protektif. Perkenalkan, ini Anya Anggara, istri saya sekaligus pemilik saham mayoritas di perusahaan tempat kamu bekerja. Lutut Rian tampak lemas. Siska mencengkeram lengan Rian, wajahnya pias melihat penampilan kami yang jauh di atas mereka. Mantan ibu mertuaku maju selangkah, matanya terpaku pada dua balita montok dan sehat di dalam stroller. Itu cucuku, tanyanya tergagap. Aku tertawa renyah, tawa yang sopan namun menusuk. Maaf, Bu. Ibu salah orang. Bukankah ibu bilang cucu ibu itu cacat, pembawa sial, dan hasil hubungan haram? Lihatlah baik-baik. Aku memberi isyarat pada pengasuh untuk mendekatkan Arka dan Aruna. Mereka tertawa ceria, memamerkan gigi susu dan pipi gembil yang sehat. Mata mereka bersinar cerdas. Ini Arka dan Aruna. Mereka sempurna. Tidak ada cacat, tidak ada kurang satu apapun. Ternyata diagnosa dokter waktu itu salah, dan fitnah kalian tentang karma itu hanyalah cerminan hati kalian yang kotor. Bisikku tajam, cukup untuk didengar mereka bertiga. Wajah ibu mertua memerah padam karena malu dan penyesalan yang mendalam. Dia ingin menyentuh Arka, tapi Dimas dengan sigap menghalanginya. Jangan sentuh anak-anak saya dengan tangan yang pernah membuang ibunya, ucap Dimas dingin. Siska menunduk dalam, tak berani menatap mataku. Rasa minder menghancurkan harga dirinya seketika. Gaun pengantinnya yang mahal kini terasa seperti kain lap dibandingkan gaun yang kukenakan. Terima kasih, Mas Rian, ucapku terakhir kali, menatap matanya yang basah oleh penyesalan. Terima kasih sudah menceraikan dan mengusirku malam itu. Kalau kamu tidak membuangku,
Aku tidak akan pernah bertemu laki-laki hebat seperti suamiku, dan aku tidak akan pernah menjadi ratu di istana yang sesungguhnya. Kalian nikmatilah pesta kecil ini. Kami berbalik, meninggalkan mereka yang terpaku dalam kehancuran mental yang sempurna. Tanpa perlu marah-marah, tanpa perlu menjambak, aku telah menjatuhkan harga diri mereka ke titik terendah.